Oke, selamat malam. Salam olahraga. Hari ini saya akan membahas tentang Madrid yang nggak konsisten di awal musim 2020-2021 ini. Tadi udah saya lakukan pollingnya di Instagram dan sebagian besar kawan-kawan mau tahu review dari saya pribadi. Jadi saya buat videonya. Harusnya sih kemarin buat review El Clasico, tapi saya kemarin lagi nggak enak badan, tapi jadi nggak bikin videonya. Jadi sekarang kita bahas ya, kita ulas satu-satu, kita review apa yang sebenarnya terjadi dengan Madrid, mengapa mereka di awal musim ini tidak begitu bagus penampilannya. Oke. Madrid ini kan salah satu tim terhebat di dunia, bukan hanya di Eropa, bukan hanya di Spanyol, tapi mereka itu hebat di dunia karena raihan trofi Piala Dunia antar klub itu mereka terbanyak, yaitu 7 kali. Terus di Eropa juga mereka mendominasi Liga Champions dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Mereka tuh juara 4 kali dalam waktu 4 tahun ya. 5 tahun, dari 2014 sampai 2018. 4 tahun. Di La Liga mereka gelarnya La Liga mereka udah 34 kali termasuk musim lalu. Jadi itulah yang membuktikan bahwasannya Madrid memang klub yang terhebat lah di dunia, klub terbesar juga. Terus apa yang membuat Madrid sangat inkonsisten musim ini? Jadi ini menurut pandangan pribadi saya. Jadi silahkan kalian berpendapat. Saya nggak membatasi, tapi ini merupakan pandangan saya. Yang pertama, Madrid itu tidak beli pemain musim ini ya. Nggak beli pemain itu ternyata juga berpengaruh. Nggak adanya pemain baru itu berarti kan Madrid itu harus bersama-sama lagi mainnya seperti musim lalu. Pemainnya itu juga, pemainnya sama, pemainnya juga Benzema, Hazard, Toni Kroos, Luka Modric dan lain-lain. Nah, jadi karena pemain baru ini nggak ada, jadi harusnya kan kalau nggak ada pemain baru, sisi positifnya chemistry pemain ini kan ada dari lini belakang sampai lini depan. Tapi yang jadi kenyataan sekarang, Madrid itu malah terseok-seok. Ya, tadi malam mereka imbang lawan Mönchengladbach. Sebelumnya di El Clasico mereka bisa menang 3-1. Sebelumnya 2 pertandingan di kandang mereka kalah lawan Cadiz sama Shakhtar. Ini yang membuktikan, ini yang menyebabkan Madrid itu performanya memang inkonsisten. Nah, alasan kedua, Madrid itu kan sekarang lagi menghemat pengeluaran, karena pengeluaran mereka itu terpakai untuk renovasi Bernabeu. Selama ini kan mereka main di Alfredo Di Stefano. Pasti mereka renovasi Bernabeu itu kan pakai duit kan. Jadi mereka invest ke sana. Nah, karena pandemi ini juga mereka kan nggak dapat pemasukan dari fans. Yang biasanya fans nonton di Bernabeu, sekarang gara-gara pandemi jadi nggak ada pemasukan dari fans, dari tiket penonton. Praktis Madrid kan harus mutar otak lah. Salah satu hal yang dilakukan oleh Madrid dan juga tim-tim lain yaitu adalah pemotongan gaji. Nah, selain itu yang saya baca juga di beberapa media, Madrid itu sampai harus minjam uang ke bank untuk merenovasi Bernabeu. Kalau nominalnya sih saya nggak tahu persis lah berapa. Pokoknya pasti di atas 100 juta euro lah. Pastilah ya kan. Nah, jadi uang yang harusnya atau seharusnya Madrid belanja pemain musim ini itu dialihkan ke renovasi Bernabeu. Dan saya jujur saya pun nggak berharap sebenarnya Madrid beli pemain musim ini, musim panas ini. Kenapa? Karena pemain-pemain yang diincar itu rata-rata masih pemain-pemain muda. Contoh Mbappe,
Mbappe ini kan masih 21 tahun ya. Dia itu masih sisa kontraknya di PSG 2 tahun lagi. Kalau Madrid nebus dia sekarang, berarti kan Madrid harus keluar lebih banyak uang lagi dong untuk beli dia. Nah, dan kabar baiknya menurut beberapa media Perancis, Mbappe ini bakal hengkang akhir musim nanti. Nah, jadi akhir musim ini dia hengkang, sementara kan dia punya sisa satu kontrak tuh sama PSG. Sisa kontrak 1 tahun dengan PSG sampai 2022. Jika Mbappe nggak perpanjang, dia free. Sama lah kasusnya kayak Messi sekarang. Nah, Messi kan kontraknya sampai 2021. Kalau dia nggak perpanjang kan tentu dia free. Januari nanti pun dia udah bisa negosiasi dengan tim lain. Nah, karena Mbappe ini masih main di PSG, itulah yang membuat Madrid pun berpikir ulang untuk membeli pemain. Jangankan Mbappe dah, pemain-pemain yang pemain-pemain yang dari La Liga aja lah. Itu kan sebenarnya ada juga diincar Madrid. Yang setahu saya Madrid itu ngincar Koundé, pemain Sevilla yang asal Perancis. Itu kan bagus tuh. Katanya sih pemain ini jadi suksesornya Ramos. Tapi saya nggak tahu juga Madrid bakalan beli pemain ini lagi apa enggak. Jadi makanya Madrid itu tuh nggak beli pemain musim ini. Dan mereka lebih mempercayakan pemain-pemain yang ada di musim lalu. Praktis kan musim ini mereka cuma memulangkan 3 pemain pinjaman. Odriozola, Lunin, dan juga Odegaard. Dari 3 pemain ini aja, yang dari pinjaman 2 cedera ya, Odriozola sama Odegaard. Lunin lagi tinggal. Lunin ini aja pun belum dikasih kesempatan di musim ini. Makanya saya harap sih Zidane kasih dia kesempatan musim ini. Alasan selanjutnya, kenapa Madrid itu 7 blok musim ini? Pemainnya nggak konsisten, sangat-sangat nggak konsisten. Jujur aja, mau Benzema, mau Jovic, mau Vinicius, mau Rodrigo, sampai pemain belakang pun, Ramos tuh pun kalau boleh dibilang dia juga nggak konsisten. Kadang dia bagus, kadang dia enggak. Tadi malam lah lawan Mönchengladbach, gol pertama itu kan berasal dari kesalahan dia yang tidak mampu menerima umpan atau menerima passing dari Ramos. Ramos aja nggak konsisten, apalagi pemain-pemain depan. Vinicius tadi malam juga nggak konsisten. Dia dapat peluang emas, tapi nggak tahu lah entah berapa burung mati di kandang Borussia Mönchengladbach tuh. Harusnya nih Vinicius nih ya, kalau dia memang serius main di Madrid, dia tuh bisa konsisten. Tapi dia nggak konsisten. Tadi juga saya sempat buat IG story atau Instagram Insta story. Saya masih respect sama Vinicius. Saya masih percaya sama dia. Kenapa? Dia ini bisa jadi bintang di Madrid, asalkan permainannya berubah. Kalau kalian tanya, saya nggak kesal sama Vinicius. Saya kesal sama Vinicius nih. Kenapa? Dia nge-shoot asal-asalan. Seolah-olah dia itu nggak tahu gawang yang dituju itu yang mana gitu. Dia itu nggak melihat apakah ada gawang di depan dia apa enggak. Jadi dia shoot asal-asalan. Dan yang alasan selanjutnya, dia kadang nge-skill. Suka kali direbut sama lawan. Selalu gampang direbut sama lawan. Setiap kali dia nge-skill, gocek-gocek, selalu dapat sama lawan. Yang ketiga, dia seringkali salah ngambil keputusan. Dia seringkali mau mengoper kepada Benzema ataupun siapa, tapi dia selalu salah ambil keputusan. Tapi jujur lah, Vinicius ini masih bisa jadi pemain hebat. Begitupun pemain-pemain lain. Makanya kalau kalian tanya, apakah pemain Madrid bisa konsisten lagi apa enggak? Ya kita lihat aja di match-match selanjutnya. Ini karena Madrid itu udah melawan Barca di El Clasico. Lawan selanjutnya itu lebih berat lagi loh. Tim-tim La Liga sekarang itu bukan tim-tim La Liga zaman masih ada Casillas kemarin, zaman masih ada Ronaldo. Sekarang itu gimana ya? Tim-tim La Liga itu udah tahu kayak mana cara main Madrid. Apalagi musim lalu. Madrid kan sering kali diuntungkan sama VAR, ya kita tahu lah ya. Madrid sering diuntungkan VAR. Dan juga itulah yang membuat Madrid itu pemain-pemainnya nggak konsisten. Lalu alasan selanjutnya bagi saya ini adalah Zidane sendiri. Zidane ini kan banyak pengamat juga ya yang saya lihat video-videonya. Banyak pengamat yang bilang Zidane ini miskin taktik. Ya, karena dia hanya taktiknya itu aja lah. Taktiknya crossing,
penetrasi, tapi taktik dia ini nggak berjalan gitu di lapangan. Tadi malam aja lah lawan Gladbach, sebenarnya dia itu udah melakukan taktik yang benar, tapi pemain-pemainnya itu yang banyak membuang peluang. Sebenarnya tadi malam tuh banyak peluang dari Kroos, dari Asensio, lalu termasuk juga 2 gol tadi malam itu kan merupakan salah satu taktik Zidane. Dan juga Zidane ini sisi positifnya, dia bisa melihat celah. Dia bisa melihat celah dari lawan. Dia pandai memanfaatkan situasi lawan ketika timnya itu tertinggal. Kan tadi malam kalau nggak salah di menit 70, dia tuh langsung masukin Hazard sama Modric. Langsung dia gantikan, beda dengan Ronald Koeman kemarin. Ronald Koeman itu mengganti pemain udah sampai menit 81 loh. Sedangkan Zidane aja ganti pemain itu udah menit 70. Nah, inilah sisi positif yang saya bisa nilai dari Zidane. Kalau sisi negatifnya, jujur, dia terlalu menganak-emaskan Benzema. Jujur ya, tadi malam saya lebih berharap Jovic yang main. Karena Jovic itu selain mantan alumni, ya, mantan pemain Bundesliga yaitu Frankfurt, dia tuh udah pernah, dia tahu caranya mencetak gol melawan Gladbach ini gimana. Tapi ya itu semua up to Zidane lah. Semua keputusan ada di tangan Zidane. Semua pemain itu ada pada dia. Dialah yang memilih pemain, kita hanya pengamat, ya. Jadi saya bisa bilang Madrid musim ini memang inkonsisten. Ya, semoga permainan mereka berubah setelah lawan Mönchengladbach ini. Mereka betul-betul berbenah, dan kelemahan Madrid itu cuma satu kelemahan mereka itu gak bisa mencetak gol ke gawang tim yang main defensif. Nah, inilah yang sangat disayangkan lah bagi klub sekelas Madrid yang tidak bisa mencetak gol ke gawang klub yang main defensif. Tadi malam tuh Gladbach main defensif loh. Mereka setelah mencetak 2 gol tuh mereka langsung bertahan total. Bahkan 11 pemain mereka itu udah numpuk di kotak penalti mereka. Itulah buktinya bahwasannya Madrid itu harus main lawan tim yang menyerang juga. Lawan Barca menang karena Barca juga menyerang, ya kan. Barca berani nge-press Madrid, banyak peluang juga dari mereka. Kalau Mönchengladbach nih sesekali, mereka kan kalau nggak salah mereka cuma dapat 2 gol itu, mungkin itulah shot on target mereka dari Marcus Thuram tuh. Makanya itulah kesalahan atau ya kekeliruan Zidane lah untuk Madrid ini ke depannya. Dan jujur saya masih percaya sama Zidane. Semoga nanti di La Liga dan di matchday selanjutnya di Liga Champions ini nggak terjadi lagi. Karena apa? Madrid itu tim besar loh. Mereka itu pamor mereka tuh kan udah tahu lah dunia gimana. Jadi kalau mereka main jelek, ini bakalan dilihat sama seluruh dunia. Makanya saya berharap permainan Madrid berubah. Pemain-pemain itu latihan itu ya memang betul-betul saya nggak bilang mereka nggak serius latihan ya, tapi mereka itu serius main dari hati mereka untuk Madrid, untuk mengangkat Madrid kembali lagi merajai Eropa. Oke, itu aja dulu pendapat dari saya. Nanti kita buat video lagi. Saya nggak bikin preview UCL sama reviewnya karena masih ada urusan yang lain juga. Tapi sementara ini aja dulu videonya. Nanti akhir pekan ini ada liga-liga, masih ada liga, nanti kita buat preview lagi. Oke, see you soon.